Cuma kalau ban kelebihannya di itu ya, di anti air, dan ini memanfaatkan barang bekas. Banyak ya. Masih kempes. Kalau ban dalamnya bocor masih bisa dipakai nggak? Kalau lubangnya masih kecil ya bisa, tapi kalau udah gede nggak bisa. Terus kalau udah ada 3 tambalan, 4 tambalan, 5 tambalan udah nggak bisa dipakai. Ban-ban ini, ban truk kontainer yang besar-besar tuh di pelabuhan, dari pelabuhan, terus mereka biasanya udah robek, udah rusak. Ini ada kelihatan tambalannya. Terus mereka udah nggak pakai. Biasanya mereka kalau sudah ngebuang ban seperti ini biasanya dipakai tali, terus ada pengrajin tali, terus untuk packing barang di pasar. Terus ada juga yang buat didaur ulang lagi, jadi menjadi ban lagi tapi kualitasnya lebih rendah. Jadi kalau dibuka kayak gini, nah ini pecah-pecah kayak gini, dan ini kualitasnya lebih jelek daripada yang natural ini tadi. Ini yang biasa kita pakai ini natural, jadi dari pohon karet diambil getahnya, terus ini ban natural. Ini masing-masing ini produk kita udah minim sekali tergantung dengan material baru yang dihasilkan pabrik memproduksi material baru itu selalu menggunakan energi yang digunakan biasanya dengan listrik itu dari diesel biasanya. Terus itu pembuangan karbon dioksidanya banyak. Jadi kita ada yang seperti ini 90% dari limbah. Kita nggak tergantung sama material baru lagi dari pabrik. Cuma ada di kancingnya di sini. Yang lainnya ini cuma ban semua ya. Ban semua. Terus ini ada yang tanpa kancing. Kancingnya juga dari ban semua. Ini dari ban luar, ini kancingnya, terus ini talinya dari ban dalam. Terus kita juga tidak menggunakan mesin jahit lagi. Yang mesin jahit tadi kan prosesnya kan pakai listrik.
menghasilkan karbon dioksida juga. Kalau ini cuma dipakai tangan dan semuanya dari ban dalam. Beberapa pengolahan limbah ban di Indonesia itu yang masih sangat menyumbang karbon dioksida dan racun di udara yang kita hirup itu masih ini ya saya jumpai ya untuk pembakaran genting terus batu bata itu masih menggunakan ban-ban kayak gitu. Ada beberapa tempat seperti itu ya, dan itu saya pikir sangat nggak sehat bagi lingkungan. Dengan adanya pengolahan limbah semacam ini kita bisa mengurangi proses ban ini dibakar dan mencemari lingkungan. Pada awalnya kita waktu memilih limbah ban dalam bekas ini kita nggak tahu, jadi waktu itu kita buat satu produk terus ternyata nggak lama dibuat produk 1 bulan gitu materialnya pecah-pecah. Terus tapi ada juga materialnya yang nggak pecah-pecah. Terus kita coba cari tahu kenapa itu, ternyata ada 2 jenis ban. Jadi yang satunya sintetik, yang satunya natural. Kalau yang sintetik tadi itu mungkin banyak bahan campuran kimianya. Tapi kalau yang natural tadi yang kita pakai sekarang ini lebih dari getah karet, pohon karet asli. Jadi kekuatannya lebih daripada yang sintetik tadi. Kita ambil namanya sapu itu dari filosofi sapu lidi. Jadi sapu lidi itu ada filosofinya yang menarik. Jadi kalau cuma satu batang lidi itu nggak akan berguna. Tapi kalau ada banyak lidi diikat jadi satu, itu jadi satu produk yang fungsional, dan fungsinya itu sangat baik sekali untuk membersihkan halaman. Nah itu kita ibaratkan sapu itu seperti itu. Jadi kita kalau satu aja nggak bisa kerja, tapi kalau kita tim seperti ini kita ibaratkan seperti sapu, dan kita bersih-bersihnya bukan bersih-bersih halaman tapi udah bersih-bersih lingkungan ya, memanfaatkan limbah-limbah ini. Ini kita coba mau menjelaskan satu pembuatan dompet, nama item dompetnya Ayo. Ayo itu kebetulan nama panggilan saya, dan ini kita mau menjelaskan proses awal datangnya material dari perusahaan transportasi di Semarang. Terus kita coba mau memilih beberapa cover, terus dalaman dompet itu elemen-elemennya untuk diproses menjadi dompet. Ya, silakan. Ini perkenalkan, namanya Ando. Ini dia yang biasa memilih proses pembuatan dari awal sampai setengah jadi, terus akhirnya nanti diteruskan sampai ke proses yang lain sampai sini. Sesuai kebutuhan.
apa terakhir di finishing jadi dompet. Dan nama item dompet ini Ayo, kebetulan nama panggilan saya sendiri itu Ayo. Terus ini tadi kita bisa lihat proses yang dari awal ban yang kotor tadi di cutting, dicuci, dirangkai di sana, terus dijahit di sana, proses ke finishing terakhir di sini. Ini produk jadinya seperti apa, material baru ya. Tadi kita lihat materialnya kotor sekali, di sana ada banyak apa kotoran yang menempel di sini. Terus ini produk jadinya. Ini ada tempat kartu, ada tempat uangnya di sini. Oh iya, terus sama lagi ini kira-kira 90% yang digunakan di material dompet ini adalah material limbah bannya tadi. Terus sama apa mungkin 90 sekian persen ya, karena material tambahannya cuma pada jahitan benangnya aja ya. Ini di dalam semuanya dari limbah ban kecuali benangnya aja ini. Oke. Sapu upcycle itu lahir dari ide gagasan dari komunitas tanam untuk kehidupan atau yang disingkat TUK. Jadi TUK itu dulu ada influence, ada virus dari beberapa teman jaringan kesenian di Jogja. Ada teman-teman dari Australia. Itu mereka coba merespon isu lingkungan karena mereka merasa seniman, tapi kalau mereka cuma buat karya aja, tidak ikut mengkampanyekan lingkungan, mereka merasa nggak punya tanggung jawab moral yang benar gitu. Terus waktu itu ada teman-teman dari Jogja, Australia, Salatiga mempunyai konsep ini, kita harus bikin sesuatu untuk lingkungan dengan kita di areanya di dunia kesenian. Terus mereka coba membuat karya, membuat gerakan yang ikut menyuarakan isu lingkungan yang baik untuk bumi ini. 2010 saya memutuskan membuat ini brand sapu upcycle tadi. Terus kita coba pameran, terus pameran di jaringan kesenian kita di Jogja, di Bali, dan ternyata bener seperti kayak kayak rencana awal kita dulu. Kita melihat dulu ya, ini peluang sekali, ini baik untuk lingkungan, dan bener akhirnya kita buat produk, pameran, direspon bagus dengan masyarakat ya. Terus kita inovasi sampai sekarang ini, inovasi produk. Dan bekas itu lebih anti air, kuat juga. Cuma kalau dibandingkan kulit masih kalah ya. Tapi ban termasuk salah satu material yang kuat juga, karena kalau keunggulan kulit, mereka kulit punya serat, dan itu satu tekstur yang kuat sekali. Cuma kalau ban ya kelebihannya di anti air, dan ini memanfaatkan barang bekas tadi. Ada anting, ada gelang, ada produk yang ada di sini. Beberapa itu kita punya retailer dan distributor di Eropa, ada di Prancis dan Inggris tadi. Mereka aktif mengikuti kegiatan ini, pameran produk sustainable di Inggris. Terus mereka ada pamernya sampai ke Jerman juga untuk memamerkan produk sapu ini di sana. Jadi mereka juga mereka suka juga, mereka bangga juga, ini produk dari Indonesia, diolah di satu komunitas yang peduli lingkungan. Itu kan ini juga ya Mbak ya, membantu mempromosikan Indonesia juga, produk-produk ramah lingkungan dari Indonesia gitu.
Pasti bangga sekali ya. Kita seperti apa ya, yang program yang didengungkan pemerintah kan apa, produk MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, sebenarnya kita nggak hanya ASEAN aja, kita malah udah sampai ke sana ya, ke Eropa ya. Sebenarnya bangga dari itu ya. Sekarang kita mau bikin salah satu produk sapu, itu ada gelang, kalung, ada anting, tapi sekarang kita mau bikin gelang. Terus proses pertama buat bikin gelang, pertama itu tadi udah dibikin itu desainnya sama Mas Hindu. Desain udah dibikin, kita mau bikin yang tulisan, ini ada tulisan upcycle, udah didesain, terus di print, terus tempel di kertas tebal biar bisa dibikin pola. Kalau udah nempel di kertas ini, sekarang dipotong di cutter. Sekarang proses cutting udah selesai. Ini udah sama kayak polanya, terus kita mau pasang kancing, tapi sebelumnya harus dilubangin dulu sama dibersihin pakai pinus. Okay, I bought 2 months ago in Bali your product. There's also where I got information about the product, about the price, and where is the company, where is they based, yeah? So I'm really happy with this product because the way how you make it and the combination and the material, it's a really good idea, yeah? The combination between rubber and also these other materials, it's perfect, yeah? I really like it. It's a recycled product. This is the way I really like, and it's also made in a poor country, Indonesia, in Java, and I also would like to, yeah, to make a business for the future with, yeah, with this company here, yeah. Yang mau kita sampaikan sebenarnya gaya hidup ramah lingkungan. Dengan kita memakai apa limbah-limbah ini, masyarakat akan bisa melihat ya apa ternyata ban bisa dimanfaatkan apa menjadi produk yang apa mempunyai fungsi dan baik untuk lingkungan. Dan nggak hanya ban saja, apa ada tenda tentara, apa orang akan bisa melihat ya dengan ternyata tenda tentara bekas itu bisa dimanfaatkan menjadi produk yang apa nggak kalah menarik dengan material baru gitu. Masyarakat atau teman-teman menilai bahwa ini ya sapu upcycle yang buat apa kerajinan recycle produk, tapi ternyata kalau kita lihat lagi konsep seperti ini sebenarnya bukan recycle tapi upcycle. Nah, terus perbedaannya antara recycle dan upcycle sendiri sebenarnya di
Mbak. Jadi sama-sama pengolahan limbahnya, cuma kalau upcycle itu lebih pendek waktu ini ya, prosesnya ya. Jadi kalau recycle itu perjalanannya lebih lama. Ini dari limbah bannya ini tadi, limbah bannya tadi dimasukkan ke mesin penggiling. Mesin penggilingnya tentu saja menggunakan minyak untuk menjalankan mesin ini. Tadi sudah mengeluarkan CO2, terus dilebur jadi serbuk. Jadi serbuk nanti dicampur bahan kimia lagi untuk membuat suatu material yang baru di pabrik. Terus ini pabrik juga pengolahan limbahnya pasti juga menghasilkan karbon dioksida tadi ya. Ini CO2 lagi di sini. Yang skalanya pasti ini gede ya. CO2 di pabrik diolah menjadi material ban lagi, tapi hasil olahan. Jadi ininya kualitasnya lebih rendah daripada awal mulanya. Upcycle cuma jadi dari dicuci, di proses ban bekas tadi dicuci, dipotong, terus dipotong-potong pula dengan elemen-elemen beberapa elemen ini, terus dirangkai, terus dijahit, proses dijahit, habis dijahit udah jadi produk. Dan nilai jualnya pun bisa lebih mahal daripada proses yang serumit ini tadi nilainya ya.